Hello citizen, ketemu lagi dengan saya Silvan Egistian Nugraha, dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI bagian yang kedua. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, di antaranya bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman itu merupakan hal yang penting. Pada pertemuan hari ini akan dipaparkan mengenai strategi yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut diciptakan oleh negara-negara adidaya, misalnya Amerika dan sekutunya. Hal tersebut dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Namun, sebenarnya acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Tidak jarang ketika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut, maka negara yang bersangkutan akan dianggap sebagai musuh bersama. Bahkan lebih menyedihkan lagi, dianggap sebagai teroris dunia, yang kemudian nantinya akan diberikan sanksi oleh negara tersebut. Nah, ini ada contohnya, misalnya dulu Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat, yaitu tidak diberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya. Karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika. Sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun juga melakukan pelanggaran. Maka berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kita memerlukan atau mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. 2. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, memperkuat kepercayaan rakyat. Yang keempat, menegakkan supremasi hukum. Dan yang kelima, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Sebenarnya, sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi dalam bidang ekonomi. Sejak digulirkan dalam liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, yang telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangan ke berbagai negara. Namun, dalam perjalanannya, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara berkembang kurang diberikan ruang dan kesempatan untuk memperkuat ekonominya. Dan bahkan negara berkembang seperti Indonesia lebih dijadikan objek dalam bidang ekonomi. Nah, berikut ini
adalah solusi untuk menghadapi ancaman tersebut. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata paling ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Nah, untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan tersebut, diperlukan tindakan nyata. Misalnya, saya akan berikan 2 contoh. Yang pertama, sistem ekonomi harus dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia itu bermata pencarian sebagai petani. Nah, jadi itu 2 contoh, sisanya silahkan kalian cari sendiri contoh untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Yang ketiga adalah dalam bidang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Di antaranya, yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri. Berikutnya adalah strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia, kita harus berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian akan melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga kita dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Terakhir, dalam bidang pertahanan dan keamanan, militer akan menjadi sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus ditetapkan suatu strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar dari negara Indonesia telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Dalam mengatasi ancaman militer, maka ada pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ayat tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan juga Kepolisian Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan terakhir, diatur mengenai susunan dan kedudukan dari tentara dan juga polisi Indonesia, kemudian hubungan kewenangan antara TNI dan kepolisian di dalam menjalankan tugasnya, serta syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Serta terakhir, hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi pada intinya, strategi pertahanan dan keamanan negara Indonesia untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Oke, citizen, cukup sampai di sini. Kalau kamu ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, di dislike saja. Saya Silvan Agustian, terima kasih.